Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, sehat semuanya? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi di rumah? Udah Bu. Oke. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, saya minta salah satu dari kalian pimpin berdoa. Saya minta Rahma kalau pimpin berdoa. Saya ke Bu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa. Nah, saya minta kalian untuk absensi dulu. Jadi sudah ada sebenarnya di link Google Class kalian. Di tugas kelas kalian klik, di situ ada yang namanya link absensi. Nah, itu kalian kerjakan dulu, kalian isi dulu untuk absensinya. Dari sini sebenarnya sudah saya bisa lihat ya, siapa yang hadir, siapa yang belum hadir. Cuma untuk memastikan karena ternyata masih ada siswa yang satu HP digunakan bersama. Padahal ada PPKM ya, ini saya hindari karena takut nanti orang tua kalian protes gitu. Benar saya hindari untuk supaya tidak terjadi kerumunan. Oke, nanti tolong absensinya diisi di Google Classroom. Nanti kalau sudah diisi, tolong di sign in ya, atau diserahkan. Jadi saya tahu dari 22 yang gabung di Google Classroom itu, sudah berapa yang absen dan berapa yang belum. Tanggalnya jangan lupa tanggal hari ini, hari Senin ya, seperti itu. Oke. Jangan lupa untuk mendownload LKPD-nya. Jadi LKPD juga sudah saya taruh di Google Classroom kalian, beserta dengan bahan ajarnya atau bahan bacaannya ya. Kemudian ada satu praktikum yang kita akan melakukannya pakai virtual laboratorium. Setelah itu nanti kalian harus ada presentasi, jadi kalian nanti dari hasil melihat video tersebut, kalian diskusikan dengan teman tim kalian, hasilnya bagaimana, kesimpulannya bagaimana. Jadi nanti terakhir dibikin kesimpulannya. Setelah itu kalian juga ada evaluasi harian ya. Nanti evaluasi hariannya ada di mana? Ada di Google Classroom semua. Jadi semuanya sudah ada di Google Classroom. Nah, tujuan pembelajarannya menganalisis fenomena sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan ada penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Serta yang kedua, menyajikan hasil analisis berdasarkan data percobaan terkait penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis larutan. Silahkan kalian mainkan sebentar. Quizzes ini hanya terdiri dari 5 soal. Tujuannya adalah untuk kira-kira kalian sudah baca belum materi tentang sifat koligatif yang sudah saya bagikan ke kalian. Oke, kita mulai ya. Nanti yang lain nyusul. Oke. Yang itu Marcelina, Cindy, satu, kedua, dan yang ketiga itu Maria Mayani ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Coba kalian lihat gambar berikut. Tahukah kalian jika berenang di laut mati itu kalian tidak akan tenggelam? Coba kalau kalian berenang di sungai, kira-kira masih bisa tenggelam nggak? Masih Bu. Masih. Kalau misalkan kalian berenang di laut, kira-kira bisa tenggelam nggak? Masih. Tapi kalau berenang di laut air mati, kenapa dia nggak tenggelam? Nah, itu karena ada perbedaan kandungan di dalamnya. Nah, kalau air sungai sama air laut, bedanya apa? Air laut asin, Bu. Ya, air laut asin. Berarti ada kandungan apa di dalam air laut? Garam, Bu. Kandungan garamnya. Nah, kalau misalkan air laut mati, ini air laut mati ya, dia juga air laut sebenarnya. Cuma
kandungan garamnya itu lebih tinggi 10 kali lipat dibandingkan air laut biasa. Nah, seperti itu. Jadi, apa hubungan antara air laut mati ini dengan sifat koligatif? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, sudah download LKPD-nya ya? Temukan 4 sifat koligatif larutannya. Nah, jadi tujuan kalian itu mencari 4 koligatif yang ada di bahan bacaan. Sebelum mengerjakan LKPD-nya, kalian gabung dulu ke tim, buka WhatsApp timnya, masuk ke grup timnya ya. Nah, karena eksperimennya ini nggak bisa kita lakukan, kita lihat video saja ya hari ini ya. Nah, jadi sudah gabung, kita masuk ke praktikumnya. Nah, ini alat bahannya, nah ini prosedur kerjanya, ada tekanan osmotik, kemudian titik beku, titik didih, sama tekanan uap. Nah, kalau nanti kalian isi datanya ini, terus kalian bikin presentasinya, nanti kalian presentasikan ya. Setelah itu ditunggu beberapa menit hingga es makin membeku. Jadi setelah beberapa menit, akhirnya es putar yang kita buat sudah jadi. Air itu ada tulisannya di sini, titik beku cairan itu adalah 0 derajat Celcius. Berarti kalian catat di situ bahwa air itu membeku pada 0 derajat. Nah, misalkan kita kasih masanya di sini, anggaplah hanya 500 gram. Kemudian kita tambahkan garam. Tadi kalian tambahkan garam ya. Garam itu adalah natrium klorida. Nah, ini zat larutnya kita ganti dengan natrium klorida. Misalkan tadi kita masukin 100 gram. Berarti berapa titik bekunya? Ini kita tarik sampai ujung. Nanti kita tunggu di sini. Oke, tunggu dia membeku. Nanti hasilnya di bawah. Nah, ini titik bekunya jika kita menggunakan garam sebanyak 100 gram itu ternyata negatif 6,83 derajat Celcius. Nah, ini boleh kalian catat. Jadi suhu esnya itu menjadi negatif 6. Dengan volume 1000 gram pelarutnya, airnya 1000 gram, terlarutnya 100 gram, titik didihnya 100,96. Ini yang pertama. Baru yang kedua, ini kita ganti 200. Ganti 200, nah titik didihnya jadi sekian. Sekarang waktunya kalian untuk membuat presentasinya. Jadi saya yakin kalian sambil melihat videonya, sambil menyelesaikan presentasinya, mengisi LKPD-nya, menjawab analisis pertanyaannya ya. Nah, setelah ini kalian diskusi membuat presentasinya, kalian presentasikan, kemudian nanti buat teman-temannya yang mau bertanya silahkan, siapa tahu ada komunikasi atau diskusi antara yang satu tim yang lain. Anggotakan 6 orang, yaitu Fani Lestari, saya sendiri Maria Irmayani, Rizal Mahmudi, Dayati, Marcelina, dan Koligatif koligatif adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Di sini ada 4 jenis sifat koligatif. Itu bacaannya. Yang pertama, penurunan tekanan uap, rumusnya delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih, rumusnya delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku. TF 4, tekanan osmotif, rumusnya sistem kerja sehingga es lilin atau es krim bisa membeku ketika dimasukkan ke dalam es batu yang ditambahkan garam. Tujuan menambahkan garam ke es batu ialah untuk menurunkan titik bekunya. Titik didih larutan. Campuran larutan yang pertama air. Jumlah zat terlarut 0. Suhu setelah didihkan min 6,83 derajat Celcius. Oke. Oh, ini kesalahannya di sini ya. Ini yang negatif 6,83 derajat Celcius itu tadi harusnya itu titik bekunya es batu. Tadi harusnya di sebelah sana ya. Ini salah penulisan.
Ini harusnya titik didihnya air itu adalah sebesar 100 derajat Celcius. Ini ada kesalahan penulisan aja. Silakan dilanjutkan lagi ya, Tim. Yang kedua, air tambah garam. Jumlah zat terlarut 100 gram. Suhu setelah didihkan 100,96 derajat Celcius. Yang ketiga, air ditambah garam. Jumlah zat terlarut 200 gram. Suhu setelah didihkan 101,91 derajat Celcius. Tekanan osmotik, 1 larutan garam dan 1 potongan wortel memiliki tekanan osmotik besar. 2 larutan air gula dan 1 potongan wortel memiliki tekanan osmotik sedang. 3 larutan air dan 1 potongan wortel memiliki tekanan osmotik sedikit atau kecil. Penurunan tekanan uap. Larutan air banyak uap, air garam cukup banyak uap, air gula sedang, air cuka sedikit. Nah, ini ada beberapa yang catatan-catatan penting dari slide-slide-nya sudah kalian lakukan. Sebelumnya dulu, saya mau bertanya ke kalian semua dari semua tim 1, 2, 3, 4. Untuk titik beku, ada satu kesalahan fatal. Ketika es batu ditambahin garam, dia makin membeku atau makin cair? Jawaban kalian apa? Mencair, Bu. Iya, betul. Harusnya kalau es batu ditambahin garam itu makin mencair, itu betul. Jawabannya dari tim Alia. Ya. Coba dari masing-masing tim, saya mau kalian jawab pertanyaan ini. Air garam 100 gram dengan air glikol 100 gram, mana yang punya titik didih tertinggi? Coba dilihat catatannya. Siapa yang bisa jawab? Mana yang elektrolit? Si garam atau si glikol? Garam. Si garam, betul. Ada hipertonik, hipotonik, sama isotonik. Nah, bedanya apa nih 3 ini? Oh ya, Cindy mau jawab nih sepertinya. Larutan mempunyai konsentrasi terlarut tinggi. Oke, kemudian kalau hipotonik? Yang mana, Bu, hipotoniknya, Bu? Iya, hipertonik sudah tadi dijawab. Larutan yang mempunyai konsentrasi tertinggi, mempunyai konsentrasi yang tinggi. Kalau hipotonik? Larutan dengan konsentrasi terlalu rendah. Iya, yang lebih rendah. Kalau isotonik? 2 larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut sama. Silahkan siapa yang mau mencoba mengurutkan? Yang dari tekanan osmotik terkecil sampai tekanan osmotik terbesar. Berarti air garam, air cuka, air gula, sama air biasa. Ya, betul. Betul banget. Ya, benar, Ima. Jadi benar urutannya tadi itu yang paling sedikit itu, tekanan uap terendah itu adalah air garam, barulah masuk ke air cuka, baru air gula, baru air biasa. Karena itu urutan paling banyaknya uap. Ya, itu dari situ. Nah, setelah ini ada soal terakhir, itu soal evaluasi. Nah, kalian bisa kerjakan itu ada di Google Classroom. Saya kasih waktu 24 jam sampai besok. Jadi nggak mesti hari ini harus diselesaikan ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta untuk pimpin berdoa. Silahkan Gustina pimpin berdoa. Saya, Bu. Ya, silahkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari itu berdoa dulu. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.